Agama Medan. Pada para pihak dimohon untuk menduduki ruang persidangan dan menduduki kursinya masing-masing. Pada hari 1, sidang lanjutan perkara perdata nomor 0756-PDTG/2021 Pengadilan Agama Medan. Perkara gugatan hak asuh anak antara Della Astagfirna selaku penggugat melawan Wisnu Damar selaku tergugat segera dimulai. Pada majelis hakim agar memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Senin, tanggal 26 April 2021, sidang perkara perdata nomor 0756-PDTG/2021 Pengadilan Agama Medan. Perkara gugatan hak asuh anak antara Della Astagfirna selaku penggugat melawan Wisnu selaku tergugat. Sidang pada hari ini saya buka. Baik, selanjutnya setelah membacakan putusan pada sidang kedua, saya bertanya kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat ingin menanggapi jawaban dari pihak tergugat? Iya, Yang Mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan replik saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan dengan sejelas-jelasnya. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat. 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh penggugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat. 2. Bahwa dalil terhadap jawaban tergugat pada poin 7 adalah tidak benar apabila penggugat kurang memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak. Anaknya yang sudah jelas darah daging sendiri, sebab saya masih harus menggunakan peran menjadi ibu dan juga ayah yang harus mencari nafkah. 3. Bahwa memang benar tergugat menghubunginya via WhatsApp. Namun, jika memang tergugat memiliki itikat yang baik, mengapa tidak langsung menjumpainya? Namun, hal yang dilakukan oleh tergugat ialah membawa anak tersebut, padahal di rumah saya ada ibu saya sedang membereskan rumah. 4. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada poin 8. Penggugat tidak memberikan kesempatan pada tergugat untuk menjumpai sang anak. 5. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada poin 11. Berdasarkan komplikasi hukum Islam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian, A. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah berumur 12 tahun diserahkan pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis yang terhormat, perkara nomor 0766-PDTG/2021 agar memberikan keputusan. 1. Menolak jawaban pertama tergugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan dan dibacakan oleh pihak penggugat? Ya. Sudah, Yang Mulia. Saudara bacakan duplik saudara. Kepada penggugat dimohon untuk memperhatikan duplik dari tergugat dengan seksama. Berkenalan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada
tanggal 17 April 2019 bersamaan ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh adil-adil yang diajukan penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat berharap adil replik penggugat pada poin 3 adalah tidak benar apabila tergugat dianggap merampas sang anak karena saat itu tergugat sudah memberitahu melalui pesan WhatsApp dan juga meminta izin kepada ibu mertua. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut. 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan hak asuh anak penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat atau apabila Pengadilan Agama Medan terdapat pendapat lain tergugat mohon putuskan yang seadil-adilnya. Demikian surat yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada saudara tergugat. Sebagaimana saudari penggugat, apakah saudari sudah mengerti atas duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Sudah mengerti Yang Mulia. Apakah saudari penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak Yang Mulia. Baik, kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti saudara? Yang Mulia. Baik, pihak tergugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti saudara? Siap Yang Mulia. Oke, selanjutnya silakan saudara mengajukan atau menunjukkan bukti-bukti saudara berupa surat akte atau surat yang lain di depan majelis hakim. Baik, setelah Anda mengajukan, Anda boleh memeriksa beberapa bukti-bukti ini. Sudah sesuai, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Ya. Sesuai Yang Mulia. Bagaimana saudari penggugat dan saudara tergugat? Apakah sudah menyiapkan saksi-saksi pada persidangan hari ini? Sudah Yang Mulia. Saudari penggugat, Anda menyiapkan saksi pada hari ini berapa orang? 3. 1 orang Yang Mulia. Berapa orang saksi yang saudara akan ajukan ke persidangan? 1 orang Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada panitera. Dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Baik Yang Mulia, panggilan kepada saksi dari pihak penggugat dan saksi dari pihak tergugat dimohon menghadap ke ruang sidang. Baik, saya datang. Baik, terima kasih. Silakan kepada para saksi duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada saudari saksi penggugat, apakah saudari datang ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saudari? Ya. Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Ya. Kepada saudara saksi tergugat, apakah saudara datang ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saudara? Ya. Alhamdulillah baik Yang Mulia. Untuk itu, selanjutnya sebelum saudara saksi penggugat ataupun saksi tergugat memberikan keterangan ke dalam persidangan, di sidang pada hari ini saudara penggugat dan saudara tergugat, saksi tergugat dan saksi penggugat, saudara akan diambil saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Apakah saudara penggugat dan saudara tergugat bersedia untuk diambil saksi? Ya. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada hakim anggota 1. Terima kasih Ketua.
Baik, untuk saksi tergugat dan saksi penggugat diharap maju ke hadapan majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, untuk saksi tergugat dan saksi penggugat harap untuk mengikuti kalimat yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih untuk saksi tergugat dan saksi penggugat dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara saksi tergugat dan saudara saksi penggugat. Setelah Anda ditarik sumpah oleh hakim anggota 1, saya hakim ketua meminta saudara saksi tergugat maupun saksi penggugat untuk menyerahkan identitas saudara kepada hakim anggota 2. Silakan saudari saksi penggugat untuk menyerahkan identitas saudari. Baik, yang mulia. Bukan mati aku di sini baru. Bagaimana hakim anggota 2? Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saksi tergugat, silakan saudara menunjukkan identitas saudara ke hakim anggota 2. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Apakah sesuai hakim anggota 2? Sudah yang mulia. Pada saksi tergugat, silakan duduk ke tempat duduk Anda. Baik yang mulia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 2. Silakan kepada hakim anggota 2. Terima kasih yang mulia. Di sini saya akan bertanya kepada saksi dari pihak penggugat, yaitu dari Ibu Nuraini Saragi. Apakah saudari saksi kenal dengan pihak tergugat dan pihak penggugat? Apakah ada hubungan keluarga saudari saksi dengan pihak penggugat? Saya hanya tetangga dekatnya saja. Apakah si tergugat ini membawa paksa anak yang bernama Devina Rusmailida? Ya, saya melihat anaknya ini yang bernama Devina Rusmailida dibawa oleh tergugat. Tapi saya nggak melihat ada tanda-tanda dia memaksa. Karena saya tidak melihat dia kan bapaknya. Apakah si bapaknya sudah meminta izin kepada mantan istrinya atau belum? Saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu. Apakah si bapaknya sudah meminta izin kepada mantan istrinya atau belum? Saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu, si tergugat membawa begitu terburu-buru. Posisi Anda pada waktu itu berada di mana? Ya, saya pas-pasan saja gitu. Jadi Anda melihatnya langsung. Iya, yang mulia. Pada saat itu apakah Anda ada orang lain? Pada saat itu apakah ada orang lain lagi tidak yang melihat kejadian tersebut?
Sepanjang pengetahuan saya, hanya saya saja. Lalu bagaimana si tanggapan saudari saksi ini tentang si penggugat, bahwasannya katanya karena dari kedua hansip tergugat, si penggugat itu kurang memberikan perhatian gitu pada anaknya atau tidak? Saya kenal dengan si penggugat, jadi orangnya tidak istilah begitu baik. Sama orang juga baik. Perhatian apalagi sama anaknya sendiri. Ibunya ini sedang bekerja, jadi dia tidak melihat ibunya mengawasi atau tidak. Terima kasih saudari saksi telah memberikan keterangannya. Sudah cukup, Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan ke hakim anggota 1 untuk bertanya kepada saksi tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi tergugat, apakah benar Anda yang bernama Muhammad Fadil? Benar yang mulia. Lalu, apakah Anda mengenal pihak tergugat? Benar yang mulia. Lalu, ada hubungan apa kepada yang tergugat? Tergugat adalah teman kerja sekantor saya dan sepupu saya. Baik, berdasarkan tadi dari saksi pada saat pengambilan anak atau disebut membawa kabur, apakah Anda di tempat kejadian? Pada tempat kejadian yang mulia. Apakah Anda sendiri atau ada orang lain yang melihatnya? Tidak, cuman saya dengan saudara Wisnu yang berada di tempat itu yang mulia. Apakah benar saudara tergugat ini benar-benar mengambil secara paksa seperti yang dibilang tadi oleh penggugat? Tidak yang mulia. Kejadian waktu itu anaknya sedang bermain di depan rumahnya tanpa pengawasan yang mulia. Jadi Wisnu terhadap anaknya sangat khawatir, jadi anaknya dibawa pulang.